Siang Pak. Siang Pak Kabudi. Sibuk Pak. Bapak udah punya kan? Ya gila Pak, ini mau ada pelantikan, gue harus turun cepat ini. Iya. Terima kasih Pak. Kami dari Yayasan Bapak pada Pak Rudi dan Mas dan kawan hukum. Di sini ya kami. Saya udah baca sih. Udah baca Pak ya. Tujuan kami. Masalahnya satu aja Pak, saya langsung ke yayasan. Iya. Peraturan Mendagri, yayasan yang berusia di bawah 3 tahun tidak boleh dapat bantuan Pemda sama sekali. Itu masalahnya. Iya. Jadi mereka pintar juga. Sebenarnya kalau menurut saya 3 tahun juga masih salah. Karena disinyalir dulu banyak sekali kepala daerah membantu tim suksesnya itu dengan yayasan-yayasan ini. Begitu tim sukses kita, banyak kan orang kita nih, suruh 10 orang bikin yayasan di notaris, lalu kita hibahkan, makanya di stop. Tapi ada kelemahan juga, selama 3 tahun. Kalau 3 tahun, berarti nanti dekat pemilu bisa kita bantu dong. Kan kita 5 tahun, kalau bikin sekarang berarti tunggu 3 tahun, 4 tahun baru kita bantu kan. Harusnya kalau mau fair, yayasan yang mesti usia di atas 5 tahun. Jadi kalau itu berantem juga, berarti enak yang pejabat yang udah rangkap 2 kali dong. Jadi semua itu pasti akhirnya ada kelemahan, akhirnya putuskan 3 tahun jalan tengah. Nah, jadi kalau kita temuan itu tidak bisa, dan sekarang juga bantuan itu mesti dianggarkan. Kalau dulu kan boleh, ngajukan kita bantu, sekarang nggak boleh lagi Pak. Jadi semua yayasan itu harus jelas ada perbuknya. Yayasan yang ngajukan, APBD setuju, terus dibawa ke perbuk. Siapa-siapa yang dibantu. Nah, salah satu syarat harus 3 tahun itu. Dan diaudit. Kalau di bawah 3 tahun udah langsung nggak bisa aja. Nah, jadi Bapak bikin program apa? Yang kita carikan SKPD-nya. Ada yang anggaran mirip nggak? Kalau mirip, kita bisa masuk. Kalau hibah nggak bisa. Sambil sekarang Pak? Pak, jadi ya hari ini kita juga berjalan dengan bantuan-bantuan pada tahun berapa. Ini lintas partai, lintas ras, lintas suku, lintas agama. Jadi semua orang kita bisa bantu. Mungkin mereka itu apa? Kenapa kita melakukan doa apa? Sebab kalau kita bilang ya saya bakti orang miskin kayak kurang enak gitu kan bahasanya. Ya terpaksa kita kan ya doa apa? Kalau doa apa, kalau orang Arab juga nggak enak dengerin itu. Kalau kita enak. Bahwa orang Arab juga nggak enak. Iya, jadi ya gitu. Karena kami ya biasanya ada program kami ya selama ini sudah berjalan bantuan untuk orang-orang miskin. Jadi masalah kalau ada melahirkan, mereka kita berikan pengurusan tentang akte kelahiran. Terus kalau kematian mereka kita berikan juga akte kematian dan pengurusan sampai mereka dikubur. Gitu. Sebab kan masalah ini saya pikir apa namanya musibah atau juga melahirkan itu kadang-kadang orang nggak siap gitu kan. Nah kita nanti akan datang kepada mereka, kita coba bantu dengan dana-dana yang kita kumpulkan dari beberapa donatur. Lalu di samping itu Saya belum dikasih yang ini. iya. Saya kemarin belum dikasih yang ini Pak. Iya. Ini Pak, ya. Ini aja boleh. Ya boleh silakan. Jadi kita udah berjalan Pak. Lalu di samping itu juga kita akan terjun ke perusahaan-perusahaan. Jadi kita sistemnya kerjasama dengan perusahaan. Ya, jadi nanti kalau ada karyawan, ada keluarganya gitu, umpamanya mereka istrinya melahirkan, ya kita urus. Jadi perusahaan nggak perlu mengurus lagi, kita yang urus Pak. Akte kelahiran anaknya, dan kalau mereka juga yang meninggal kita urus tentang akte kematiannya. Tapi kita minta sama perusahaan kalau tidak ada feedback juga buat kita gitu Pak. Contohnya seperti ya di produk mereka kalau perlu dibikin seperti TNI gitu Pak. Jadi ada satu teks yang terusnya kalau Anda beli produk ini seperti aqua atau minuman, maka di produk itu akan tertulis Anda telah menyumbang kepada Yayasan Bakti Apa sebesar umpamanya Rp50 gitu, atau juga telah mengikut menyumbang kepada Yayasan Bakti Apa. Jadi seluruh karyawan yang di perusahaan itu kita cover. Jadi mereka seikhlasnya aja gitu Pak, kita nggak paksa terserah mereka memberikan berapa gitu. Begitupun kalau mereka ada kematian, jadi kita cover semuanya. Jadi kita urus semuanya sampai mereka dimakamkan. Jadi di dunia sekarang kumpulnya siapa? Kulisnya Pak.
Ya selama ini dari Patungan, Pak. koordinator patungan Pengurus, terus. pengurus. BRI ya. Iya. Betul. Udah berapa duit sekarang nih? Mungkin ini. Kadarnya nggak begitu banyak lah Pak. Tapi kita tetap Udah mau main, Pak. Berapa? Oh, yang sudah dikeluarkan. dana yang Iya, masih ada. Yang masih ada sekitar jutaan. 1 juta. Yang udah keluarkan? Ya, sekitar 7 lah, 7 juta. Kalau dia kumpulin berapa juta kemarin? Iya, teman-teman ini Pak yang berapa ini? Ada hari ini. Cuma kita ambil aja dulu. Iya. Kita mulai dari dulu. Gitu. Nah, aku ikut Anda ya. Iya, iya, Pak. Nih, kasih itu. Aku ikutan ya. Aku ikutan lebih banyak dia yang dikumpulin. Baru Berapa, saya. Pak? Terima kasih Pak. Nah, terus di samping itu juga Pak untuk kita nanti datang perusahaan-perusahaan juga mungkin kami mohon. Supaya ada modal bergerak ke perusahaan dulu. Betul. Bergerak perusahaan-perusahaan. Ya kita minta nanti juga paling tidak ada memori seperti atau juga informasi ke Muspida gitu kan dari Pak Camat, Pak Lurah. Ya, nggak apa-apa, yang penting idenya dulu Pak. Iya. Idenya dulu seperti apa. Betul. Sebetulnya yang memang kok bisa kumpulan relawan yang paling menarik di perusahaan-perusahaan itu buat tempat penitipan anaknya dulu Pak. Iya. Oh gitu. Masih Sekarang jadi perusahaan. Jadi harus ada orang dilatih, direkrut relawan, anak-anak kuliah atau yang mahasiswa yang atau guru yang agak kosong. Sekarang banyak sekali ibu-ibu muda punya bayi, dia harus kerja. Ini kan Jakarta, ngandalin suami sendiri kan agak susah sekarang. Jauh tinggalnya, sehingga si anaknya itu tidak mendapatkan ASI juga kalau dia ada tempat penitipan. Kalau bisa disimpan ASI juga, dia pompa, dia bawa pulang masih bisa. Dan tidak semua orang juga punya kulkas misalnya. Tapi kalau itu anaknya, dia juga nggak ada yang ngurus. Kalau dia pagi bawa anaknya ke tempat kerja, ada tempat di tempat kerja, ada yang jagain. Terus siang dia sambil makan nyusuin anaknya. Artinya kan hubungan dengan anaknya kan hubungan bukan soal minuman aja nih. Sentuhan orang tua kan. Berarti pagi, siang, sore pulang masih bareng sampai malam. Mungkin mereka harus bayar lah mungkin 100.000 untuk titip anak seperti itu. Nah ini ya saya bisa kerja karena perusahaan juga subsidi. Mungkin satu anak saya hitung mungkin butuh 400.000 sebulan. Susu, makanan, kan mesti kasih makan tuh anak. Mainan. Nah kalau si yang keluarganya bayar 100.000 kan sebulan dia mampu. Dia bayar pembantu di rumahnya kasih makannya nggak cukup 100.000. Mungkin 200.000 pun dia mampu. Nah perusahaan mungkin subsidi satu bayi itu 200.000, nah si orang tua 200.000 misalnya, atau 100, ya perusahaan 300. Jadi sepertiga sama dia bagi perusahaan nggak ada artinya lah. Emang yang punya bayi berapa sih di perusahaan dia? Paling sedikit gitu kan. Nah itu yang harus dipikirkan di daerah-daerah yang tempat daerah kumuh-kumuh kan orang kerja kan anak mesti titip. Nah lebih bagus di tempat kerja si orang tua supaya dia masih pulang nyusuin siangnya. Dia anaknya bayinya masih dia waktu jam makan istirahat makan dia sambil makan masih main sama anaknya. Ini mempengaruhi kejiwaan anak. Dia kata kenapa bisa liar ada orang kurang mampu karena jarang sentuh orang tua, sempit dan sempit bau panas, ini kan emosinya agak beda gitu, main di jalanan. Jadi belum matang pun jadi matang anak kecil Jakarta. Ya kan berani jadi cueknya itu jadi dia udah biasa lewat lalu lintas buang sampah, jadi itu membentuk watak. Kalau anak di dalam komplek kan beda Pak dengan anak yang di keluar udah truk gede-gede itu Pak, pasti lebih beda Pak. Dia masih survive, masih bisa hidup sendiri atas ini semua. Itu masalah di situ. Oh, di teman bayi itu Pak ya. Dia namanya TPA, pendidikan anak, penerimaan anak ini. Tapi mungkin Ya kalau dipikirkan lebih dalam kalau soal ngurus akta kan udah nggak ada masalah lagi di kependudukan, pelayanan sudah baik, kelurahan juga relatif sudah lebih baik lah sekarang. Soal kesehatan juga relatif lebih baik. Yang kita lagi berpikir nanti yang lebih dalam lagi, misalnya puskesmas ngantri, sosial-sosial masih kita latih.
Orang ngantri udah ditanya, lu sakit apa? Kalau kira-kira nggak bisa diatasi, jangan suruh ngantri sampai ke dokter sini baru bilang, udah setengah jam, mohon maaf Pak, Bapak dirujuknya ke kecamatan. Udah setengah jam dia balik kecamatan ngantrinya udah panjang. Tadi yang sakitnya sedikit tambah parah gara-gara berdiri gitu Pak. Nah harusnya ini mesti dia kasih tahu, oh ini saya rujuk. Nah untuk rujuk, dia ngerujuk itu sudah dianggap mendaftarkan. Sana kasih tahu, oh Bapak giliran nomor 30. Kalau satu dokter 7 menit, kira-kira Bapak hampir 3 jam nih. 3 jam lebih nih. Nah kalau 3 jam lebih, Bapak nanti datangnya 3 jam lagi. Di rumah istirahat dulu kan. Baru kan semua, karena tidak mampu pasti ke puskesmas terdekat. Ya dekat di rumah kan. Dia duduk di rumah, makan dulu. Nanggung kan kalau tunggu sampai jam 12, masuk angin, ya tambah pingsan. Kan dia bisa makan dulu, kalau jam 12 dia makan jam 11. Nah, jadi semua itu jelas. Sederhana Pak, saudara. Kesehatan jadi Pak ya. Istilah kita ceritakan. Ya enggak, maksud saya ini hal-hal kecil ini kan dia akan memperbaiki. Mungkin kerjaan ini Bapak nanti makin lama makin kurang, maksud saya Pak Yayasan Bapak. Nanti kita akan bikin program, begitu bidan melahirkan, kayak tempat saya harus lapor dulu di Belitung. Anda harus lapor. Jadi yang ngurusin Anda lahir itu ya si bidan urusin. Gak perlu bayar, dia hidup capek lahir di rumah sakit, orang rumah sakit urusin. Sehingga orang yang pas-pasan, penghasilan pas-pasan, dia tidak menghabiskan waktunya, uangnya untuk urusan-urusan begitu. Dia kerja sehari, dapat sehari. Nah kita, nanti lama-lama pemerintahnya akan urusin. Nah nanti fungsi yayasan apa? Yang masih kosong ya seperti itu tadi. Coba pendidikan anak, ya kan? Kayak pelatih PAUD kan sudah ada. Nah itu kan kita dalam rangka untuk ke depan seperti itu. Terus ngolah sampah. Jadi sampah ini ke depan ini boleh dibisnisin Pak. Kita lagi siapin peraturan Pak. Mbak kebayang nggak sampah di DKI kacau? Ini kecamatan ini sampah. Saya tenderkan perusahaan A untuk buang. Dia tender sekian kubik. Bisa nggak dia buang ke Bantar Gebang? Bantar Gebang kami bayar lagi. Bisa nggak dia bohong? Buang sampah 10 ton dia laporinnya 100 ton. Bisa. Akhirnya jatah uang yang ditenderkan sampahnya dia udah habis uangnya, sampah tumpuk. Padahal sampah nggak gitu banyak. Masa kamu nggak bisa ngitung? Setahun berapa? Apa penduduk tidak tambah, sampahnya nambah mendadak? Kenapa dia mau terima? Yang dia nggak rugi, dia senang tempatnya nggak diisi penuh, dapat duitnya banyak. Main Bantar Gebang tuh harusnya mau dihitung udah penuh enggak? Kenapa nggak penuh? Bisa jadi ada main di sini terus bilang anggaran habis. Ya. Ini kan konyol kan? Nah itu kita sekarang contoh perumahan bayar yang ngambil sampah, ya sampah juga yang ngambil. Nah sekarang kita mau kasih, Bapak boleh kelola sampah, Bapak kantor sendiri, bayar sendiri ke Bantar Gebang. Bapak pungut dari rumah-rumah. Kita boleh kasih swasta. Bang itu Pak punya bank sampah. Iya. Di bawah. Dia bisa ngambil dari orang minta lagi. Jadi bukan RT RW lagi. RT RW dapat uang sampah, dia kagak buang Pak. Nyuruh mobil sampah kami yang datang ngambil, kan konyol. Kami tidak terima uang, bukan cuma tidak terima, udah bayar mobilnya, bayar tempat pembuangannya. Apa harus geser Pak ya? Gitu aja Pak. Salah satu itu idenya seperti itu. Masih bisa Pak, kita memo itu Pak. Memo untuk rekomendasi ke Memo nggak bisa. Nggak bisa ya? Memo pasti. Atau paling nggak nanti bisa dari Kalau ada apa-apa bisa kami tunggu. Ya. Oke, Masih terima kasih Pak. Silakan Pak, Bapak nikmatin dulu. Iya.